Sabinallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ukhliq wal khatih lima sabaq, nasr haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdar azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wa intifa'a wal istifada wal hasa ala tamassuki fi kitabillah bi sunnatir rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalatil khair ibtigha'an wajhillah wa mardatih wa qurbi wa sawabih subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal khadirat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah, Tuhan semesta alam, yang mana masih memberikan kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan kesempatan yang pada malam hari ini Allah masih sayang kepada kita, memberikan waktu, memberikan kesehatan kepada kita, bisanya kita hadir pada malam hari ini. InsyaAllah, yang mana rutinitas kita ini yang dulunya istiqomah, insyaallah masih ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, minggu ini kita membahas suatu kitab Safinatun Najah, Nailur Raja, Syarah Safinatun Najah, yang mana pembukaan yang sudah lama kita vakum. Pembukaan dua minggu lalu kita pembukaan lagi, yang insyaallah selanjutnya ini kita menjadi istiqomah. Selawat beriringan salam tak luput dan tak lupa kita hadiahkan kepada sosok fidur, sosok manusia yang sangat mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi kalau bukan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan salawat, dengan zikir, dengan rotib yang kita bacakan, kita lantunkan, menjadi bukti saksi bahwasanya kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal khadirat rahimani wa rahimakumullah. Di awal kitab ini banyak dipenjelaskan. Dalam ini kita langsung masuk ke dalam inti kitab, yaitu Arkanul Islam, rukun Islam. Yang mana rukun ini adalah suatu yang wajib, yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan sesuatu perkara. Yang namanya rukun itu pasti pertama kali harus kita lakukan sebelum melakukan suatu perkara. Terkhusus Islam diadakan yang namanya Arkanul Islam, rukun di dalam Islam. Arkanul Islam khamsatun, rukun Islam ini ada 5. Maka 5 ini, rukun Islam ini baru dibilang yang namanya Islam ini 5 perkara ini. Kalau tidak ada diawali dengan rukun, semua perkara tidak diawali rukun sia-sia. Arkanul Islam khamsatun, rukun dalam Islam itu ada 5. Ruknun logatan, rukun menurut bahasa itu janibul syai'in atau aqwal. Rukun menurut bahasa itu adalah janibun, bagian, syai'ul aqwal, sesuatu perkara yang sangat penting. Jadi menurut bahasa, rukun ini adalah sesuatu perkara yang sangat penting. Jadi kalau sudah penting, kalau tidak diawali dilandasi dengan rukun, berarti suatu perkara dianggap sia-sia. Wa istilahan, menurut istilah, ibaratun an juz'in minal mahahiyatil la tatakahaqqa illa bihi. Menurut istilah yaitu ibarat, sesuatu istilah, an juz'in minal mahahiyah la tatahaqqa illa bihi,
sesuatu istilah tentang bagian dari pokok permasalahan yang mana menjadikan di dalam Islam ini suatu yang penting. Jadi sesuatu istilah bagian yang sangat pokok. Kalau kita bahasanya, kalau pokok itu berarti bahan pokok makanan manusia ini nasi. Berarti nasi kalau kita bahasanya yang paling penting makan gitu nasi. Nah, ini yang namanya menurut istilah ini namanya arkan itu suatu yang pokok, yang penting. Jadi kalau tidak dilandasi dengan rukun maka rubuh. Wal Islamu logatan al-istislamu wal inqiyad. Islam menurut bahasa itu adalah penyerahan diri. Kita menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasanya kita sudah Islam tuh kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah. Wal inqiyad dan kepatuhan, patuh. Jadi yang namanya Islam itu kita harus menyerahkan diri kita kepada Allah dan kita harus patuh taat. Apa yang kata Allah itu yang kita lakukan. Wal istilah al-inqiyad li ahkam syar'iyyah. Kepatuhan di dalam hukum-hukum syariat. Nah, yang maksud Islam menurut istilah ini kita mematuhi, memenaati yang namanya hukum-hukum syariat. Apapun di hukum-hukum syariat Islam ini kita patuhi. Itulah yang namanya Islam. Maksudnya apa? Annal ajza'ul lati la tatahaqqa mahiyatul islami illa biha. Wa'lam anna la yahsihul ila dukhuli fil islam illa bisatil surut. Ini yang kita ketahui nih. Sesungguhnya tidak akan sah masuk Islam itu kecuali dengan enam perkara ini. Jadi kalau kita nak masuk Islam orang itu harus ada 6 ini. Kalau belum ada mencukupi 6 ini dia tidak sah Islam. Akil, dia harus berakal. Wal baligh, kawano, berakal dan baligh. Kalau dia belum berakal, dia nak masuk Islam tidak bisa. Karena memang hakikat manusia ini kalau sudah lahir itu suci, tinggal tergantung orang tuanya lagi mau bawa dia ke Islam atau mau bawa dia ke kafir. Berakal. Wal baligh, yang kedua dia harus baligh. Wal ikhtiar, dan juga dia punya ikhtiar. Usaha dia nak masuk Islam tu apa kira-kira? Apa kira-kira dia nak masuk Islam ni? Berarti dia nemui orang alim yang paham masalah Islam, ditemuinya, minta tunjuki bagaimana Islam ini baru dia syahadat. Harus ada usahanya dia. Penuktu bisyahadaten. Nah, setelah itu baru dia dibimbing mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wal mualah, ini harus berurutan nih dari akal, baligh, harus dia bersungguh-sungguh, ada usahanya menyebutkan 2 kalimat syahadah, wa tertib bainahuma, dan harus berurutan itu. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Nah, inilah bunyi syahadat. Bahwasanya aku bersaksi bahwasanya sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Dia bersaksi. Kalau ada orang nak masuk Islam tadi dia harus ada 6 syarat ini.
setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia ucapkan aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah wa anna Muhammad Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Syahadat, ya, syahadat itu apa? Antayakuni biihtiqad, kita meyakinkan, yakin bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Wal ihtiqad, dan percaya, mempercayai bahwasanya kita percaya tiada Tuhan selain Allah, percaya kita tak ada lagi yang lain. Wal ilahu wa fil asli ma'bud walau bi khairil haq. Allah itu sebaik-baiknya yang disembah. Jadi tidak ada yang baik disembah itu kecuali Allah. Wal marad duhuna wal ma'budu bihaq. Tujuannya apa? Tujuannya bahwasanya kita memang betul-betul seorang hamba. Tujuannya kita tadi syahadat tadi, kita bahwasanya menunjukkan bahwasanya kita ini memang betul-betul seorang hamba. Percaya, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan kita. Annal awal minal arkan Islam. Sesungguhnya syahadat ini anak awal. Sesungguhnya pertama dari rukun Islam ini tayakkunu bi'iqtiqad an la ba'duda bihaqqi biwujudi ilallah. Bahwasanya kita yakin meyakinkan diri kita ini bahwasanya tidak ada yang patut kita sembah. Hak kita menyembah itu hanya Allah, kepada Allah. Allah wujud ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwasanya tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna sayyidina Muhammad Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah ilan nas, kepada manusia, kepada kita semua. Bukan kita wal jin, dan jin juga. Ijma'an, semua makhluk jin-jin itu semuanya kita. Jadi Nabi Muhammad itu utusan Allah untuk kita semua manusia yang ada di bumi ini, dan jin-jin. Jin itu banyak ya. Jin itu bisa berubah jadi apapun. Jin itu kehidupannya kayak kita lah, semua punya keturunan, cuman menangnya dia tuh umur panjang. Kalau kita umur kita yang pendek kan, umur dia panjang. Ada yang jin-jin zaman Nabi terdahulu, mungkin ada yang sekarang nih lagi ngintai gitu apa gawe gitu nih. Wa kaza malaikatu alal mu'tamad. Dan juga ada yang ngomong juga, kebanyakan juga bahwasanya malaikat juga. Jadi Nabi Muhammad itu tugas besar. Maka kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad jangan mengecewakan tugas Nabi Muhammad di muka bumi ini, menyebarkan syariat Islam. Makanya wajib kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya rukun, di awal rukun Islam ini kita harus meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakinkan juga bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah,
utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan kepada jin-jin. Semua makhluk hidup maupun makhluk mati itu semuanya itu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad, karena menunjukkan bahwasanya apa? Cinta. Allah mengutus Nabi Muhammad kepada kita semua. Mengutus, berarti kita wajib mematuhi apa yang diperintahkan baginda Nabi Muhammad. Yang mana perintah baginda Nabi Muhammad ini asal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita cinta kepada Allah, maka cintalah kepada Nabi Muhammad. Kalau kita sudah cinta kepada Nabi Muhammad, maka pasti kita telah dicatat telah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamus shalah, dan mendirikan salat. Iqamah wal iqamah qama yakumu qiyaman, mendirikan, menegakkan. Wahya malazimah wal istimrar, yang namanya iqamah itu kita mendirikan. Wa iqamus shalah, mendirikan salat. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus menegakkan, mendirikan salat ini lazim. Yang mana lazim itu terus menerus, tidak ada ujung. Selagi kita hidup di muka bumi ini, maka kita wajib menjalankan salat. Wassalat lugatan, salat menurut bahasa itu doa. Kila matlukon, doa yang sangat mutlak, yang langsung bahwasanya berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa, sering kita berdoa kan, nak pergi kerja, ya Allah mudahkanlah urusan aku pada pagi hari ini dan lancarkanlah kerjaan aku pada hari ini. Doa itu nama doa, tapi ada doa yang khusus ketika sholat. Nah, inilah sholat itu menurut bahasa doa. Wakila bil khair, yang mana doa ini doa yang baik, yang pasti doanya itu ke syariat semua doanya. Doanya itu doa yang baik, doa akhirat namanya. Kalau kita sehari-hari ini kita pakai doanya doa duniawi, kita pakai ya Allah murahkanlah rezeki, ya Allah selamatkanlah hidup aku, ya kan? Ya Allah mempermudahkanlah segala pekerjaan aku. Nah, itu kan menunjukkan kita minta mempermudah hidup kita di dunia. Tapi ketika kita sholat, kita berdoa mempermudah hidup kita di akhirat. Makanya doa yang wasar'an, menurut syarat, menurut istilah qaulun wa af'alun, perkataan dan perbuatan. Jadi kita sholat itu kan kita baca alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim, semuanya itu kan perkataan. Wa af'al itu perbuatan gitu, takbir, ruku, sujud, itu semuanya perbuatan. Mubtatahatun bitakbir wa mubtahatatun bitaslim ghaliban, yang mana salat ini diawali dengan takbir, mukhattatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam ghaliban. Makna annas saniya minal arkanil Islam, yang kedua ini dari rukun Islam ini malazim al-istimrar, kita melazimkan terus menerus melakukan sholat ala ada dalam keadaan sholat di jami'il arkaniha wa syarat wa surutiha. Nah, jadi yang namanya sholat ini kita harus selalu kita laksanakan selagi kita hidup di muka bumi ini. Kayak manapun keadaan kita, kayak manapun waktu kita, kayak manapun urusan kita, kita harus selalu melakukan sholat. Yang mana yang namanya sholat ini sesuatu perkara yang pertama kali
dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasibu abdun yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali perkara amalan kita di muka bumi ini yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Jadi kalau salat kita bagus, pasti terjamin semuanya bagus. Tapi kalau salat kita rusak, ya rusak semua perkara kita. Mungkin sampai di sini yang dapat Anda sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Kita sambung minggu di awal bulan yang selanjutnya. Wallahu